Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah, maka untuk mengusung satu pasangan calon harus memiliki minimal 21 kursi dari parpol maupun gabungan parpol. Hanya PDIP lah yang bisa mengusung satu paket pasangan calon tanpa harus berkoalisi. Untuk mengetahui kekuatan parpol di DKI Jakarta, kita akan mendengarkan penjelasan dari rekan saya Luisa Kusnandar. Luisa, silakan dengan informasi yang akan Anda sampaikan. Ya pemirsa, meskipun telah menegaskan diri akan maju dalam Pilkada DKI Jakarta melalui jalur independen, Basuki Cahayapurnama atau Ahok tetap menuai dukungan dari partai politik. Kita akan melihat seperti apa kekuatan parpol di DKI Jakarta. Menuju Pilkada DKI, sekarang kita lihat siapa saja bakal calon gubernur DKI. Saat ini ada 5 bakal calon gubernur DKI. Yang pertama, Basuki Cahayapurnama atau yang lebih dikenal populernya dengan Ahok, yang saat ini menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Ahok memang sudah menyatakan bahwa dirinya akan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen. Ini berarti Ahok perlu mengumpulkan sekitar 500.000 lebih fotokopi KTP warga DKI Jakarta pada bulan Juli nanti. Nah, meskipun Ahok sudah mengatakan maju di jalur independen, Ahok tetap menuai dukungan dari partai politik. Yang pertama adalah Partai Nasdem, diikuti oleh Partai Hanura. Yang kedua ada Yusril Issa Mahendra, mantan Mensesnek yang mendapat dukungan dari PBB, Sandiaga Uno, pengusaha yang mendapatkan dukungan dari Gerindra. Dan selanjutnya, bakal calon gubernur DKI lainnya adalah Deddy Miswar yang saat ini menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Barat yang mendapatkan dukungan dari PKS. Dan yang terakhir ada Adiaksa Daud, mantan Menpora yang juga mencalonkan diri dari jalur independen. Dan perlu saya tekankan sekali lagi bahwa saat ini hanya ada 2 partai politik yang sudah mendeklarasikan dukungannya terhadap calon gubernur DKI Jakarta, yakni hanya Partai Nasdem dan juga Partai Hanura yang mendukung Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Sedangkan parpol-parpol lainnya saat ini memang sudah menyatakan dukungannya, tapi belum memberikan deklarasi. Ini artinya bahwa partai politik ini masih ada kemungkinan untuk merubah posisi mereka terhadap siapa yang akan mereka dukung nanti untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Sekarang kita lihat parpol pendukung Ahok. Ya, ada 2 partai politik yang sudah mendeklarasikan dukungannya terhadap Ahok untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta tahun 2017 nanti. Yang pertama ada Hanura yang memiliki 357.006 suara atau memiliki 10 kursi DPRD DKI Jakarta. Yang kedua ada Partai Nasdem dengan 206.117 suara atau 5 kursi DPRD DKI Jakarta. Dan kedua partai politik ini memang sudah menyatakan bahwa mereka mendukung Ahok tanpa ada syarat. Dan Hanura pun sudah mengatakan akan membantu teman Ahok untuk mengumpulkan 1 juta fotokopi KTP warga DKI Jakarta per bulan Juli nanti. Ini merupakan target dari teman Ahok, yakni 1 juta fotokopi KTP warga DKI Jakarta. Sekarang kita lihat kekuatan suara parpol DKI. Ada sejumlah partai di sini. PDIP memiliki 1.200.000 lebih suara atau sekitar 28 kursi. Ini berarti hanya PDIP lah satu-satunya partai yang bisa mencalonkan gubernur DKI Jakarta tanpa perlu berkoalisi dengan partai-partai lainnya. Sedangkan partai lainnya ada Gerindra 15 kursi, PKS 11 kursi, PPP 10 kursi, dan Demokrat 10 kursi. Ya, kita lihat ini ada 5 partai lagi. Hanura 10 kursi, Golkar memiliki 9 kursi, PKB 6 kursi, Nasdem 5 kursi, PAN 2 kursi. Yaitu dia kekuatan suara parpol DKI. Parpol di DKI, kita lihat ke depannya pemilihan gubernur DKI Jakarta masih jauh. Kita lihat siapa ataupun apakah ada partai politik lainnya yang mungkin akan ikut mendukung Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Kembali ke Anda, Vale. Baik, terima kasih Luisa atas informasi yang telah Anda sampaikan. Baik nih Pak Sarifudin, kalau kita lihat tadi hitung-hitungan kursi, ada Nasdem, kemudian ditambah Hanura itu sudah ada 15 kursi ya. Berarti tapi tetap kan Anda masih kurang. Nah, kemudian apakah kemudian dari sini ada strategi lain yang misalnya dilakukan secara bersama untuk misalnya mencari dukungan partai lain supaya bisa memajukan atau memajukan Ahok di Pilkada nanti? Iya.
Kalau memang dari partai memang harus ditambah. Artinya dari 15 dengan target 22 kursi, ya kan, kita harus mencari sisanya tadi. Otomatis juga dalam hal ini Hanura punya kewajiban untuk menggalang partai-partai yang lain. Akan tetapi kita juga melihat teman Ahok ini kan sudah, katakanlah dalam penggalangan KTP-nya sudah cukup bagus. Artinya kita memang tidak artinya mencari KTP untuk membantu seperti itu. Partai ini kan sudah punya struktur, punya mesin partai. Kita tadi saya katakan ada DPP, ada DPD, ada DPC, ada PAC, ada ranting dan anak ranting. Intinya mesin-mesin kita inilah yang akan kita gunakan. Katakanlah kalau kita mencari 1 juta suara target daripada teman Ahok, kita sendiri sudah jelas sudah ada 357.000. Artinya yang kita didudukan oleh masyarakat menjadi 10 kursi. Di mana kita ketahui bersama BPP itu kan kurang lebih 40 ribuan. Nah inilah yang kita punya modal maju ke depan. Artinya Hanura juga tidak tinggal diam. Bagaimana Hanura bisa katakanlah menarik dari teman-teman partai yang lainnya. Ini masalah kebijakan partai. Yang kedua bagaimana kita juga bersama-sama dengan teman Ahok untuk mencapai target yang katakanlah waktu Pilpres kemarin kita kurang lebih DPT kita kurang 7 jutaan, di mana kita ditargetkan untuk sementara ini 7,5%, otomatis harus terkumpul kalau peraturan yang sekarang ini kurang lebih 525.000 KTP. Jadi Nah, itulah masih ada kerja atau masih PR ada kerja, dari ada PR, Hanura dan masih Nasdem. ada, iya. Baik Pak Ikrar, kalau Anda melihat hitung-hitungan tadi jumlah kursi, mana yang paling potensial untuk bisa digait oleh Hanura dan Nasdem? Oh iya, kalau kita lihat ya, PKB menyatakan diri tidak akan mendukung Ahok ya, walaupun itu juga masih tanda tanya besar ya. Apa maksud dengan pernyataan itu ya? Apakah dia akan menjadi kekuatan ketiga yang kemudian supaya terjadi pemecahan suara ya dalam pilkada nanti, ataukah bagaimana ya? PAN sendiri katanya akan mengajukan calonnya sendiri ya, yaitu bupati kalau nggak salah ya, mantan bupati dari satu daerah yang katanya berhasil. Cuma kan kita tahu PAN kan cuma punya 2 kursi. Dia masih butuh paling tidak 19 kursi yang lain. Apakah dia akan bergabung dengan Golkar, dengan Demokrat atau bagaimana kita juga tidak tahu ya. Tapi yang jelas saya berharap bahwa dari yang sisanya ini kan masih banyak. Kalau dilihat dari 108 dikurangi 15 itu kan masih ada 87 paling tidak ya. Jadi masih cukup banyak lah itu partai yang masih bisa mengajukan calon-calonnya, dan mudah-mudahan mereka juga berhasil menemukan siapa calon-calon yang bisa menjadi penantang Ahok. Sebab kalau nanti Jakarta tiba-tiba kayak kota Surabaya yang lalu ya, di mana untuk menjadi petandingnya itu begitu sulit ya, wah ini buat saya sangat konyol dari segi politik. Masa di ibu kota negara tidak ada orang yang berani menantang Ahok. Baik, kita akan kembali mendiskusikan hal ini. Kami akan kembali usai jeda berikut, pemirsa tetap bersama kami.